yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Bapak Ketua Pengurus Wilayah DMI Provinsi Riau ya, Pak Mizan Asnawi, teristimewa untuk Ketua Pengurus Daerah DMI Kabupaten Rokan Hilir, Pak Wazirwan dan seluruh jajarannya yang tadi baru saja sama-sama kita lihat dikukuhkan. Bapak dan Ibu, dan bagi saya sebagai orang yang mendapatkan amanah untuk menghadiri, mewakili pimpinan, tentu terkandung juga makna untuk menyerap ya, apa yang berkembang pada pertemuan kita ini. Dua hal yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Pak Wazirwan sudah menjadi catatan saya. Yang pertama soal bagaimana lomba manajemen dan kebersihan masjid ini bisa kita lanjutkan untuk masa-masa yang akan datang. Dan yang kedua persoalan ini, bagaimana akhirnya gerakan subuh di masjid ini, seluruh ASN di Rokan Hilir ini bisa. Ini menjadi dua catatan penting yang saya akan teruskan, saya akan laporkan kepada Pak Bupati kembali. Ke Sungai Rokan pergi mengair, ikan didapat untuk disemai. Selamat pelantikan pengurus DMI Rohil, semoga Masjid di Rohil semakin ramai. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita semua maklum bahwa konsep ke depan masjid itu bukan hanya sekedar untuk tempat beribadah. Pak Ketua tadi sudah sampaikan bagaimana akhirnya masjid itu disamping sebagai tempat ibadah bisa untuk sekaligus memberdayakan umat. Bahkan juga terkandung makna bagaimana akhirnya bisa persatuan dan kesatuan umat. Saya tertarik mendengar tadi Mas dari DMI secara tegas dinyatakan bagaimana jika masjid berdaya, masyarakatnya sejahtera. Ini tentu tantangan yang sangat berat, luar biasa. Hari ini kita sama-sama menjadi saksi pelantikan pengurus kabupaten. Bahkan tadi kita juga sudah dengar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini juga sudah terbentuk pengurus cabangnya. Kalau saya tidak keliru, Pak Bupati kita, Pak Agrizal Suntong, bahkan juga pernah melontarkan itu bagaimana secepatnya itu Rokan Hilir di seluruh kepenghuluan kelurahan juga terbentuk ranting-ranting Dewan Masjid Indonesia ini. Dengan begitu apa? Pembinaan kepada masjid dan musola yang ada di seluruh kepenghuluan ini semakin dekat. Bapak dan Ibu, kita yakini, saya tidak tahu persis datanya Pak Wazirwan, tetapi tentu masjid dan musola yang ada di Rokan Hilir ini sangat banyak, tersebar di seluruh pelosok Rokan Hilir, mulai dari Rantau Kopar pertama hingga Pasir Limo Kapas, di Senaboy hingga Simpang Kanan, yang masing-masing pengurusnya tentu memiliki pengetahuan, pemahaman yang berbeda-beda. Banyak masih melakukan dengan konsep tradisional, seperti disampaikan tadi, ya selesai melaksanakan sholat Jumat, catat pengeluaran, pemasukan, kemudian mungkin ada nanti dilakukan wirid, sebatas yang selama ini kita ketahui. Tetapi tadi dari penyampaian Pak Ustadz, bagaimana akhirnya masyarakat di sekitar masjid itu bisa kita besar kemakmurannya. Ini memang konsepnya sangat luar biasa yang tentu harus menjadi prioritas dan kita dukung semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
melalui visi dan misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pada saat konsultasi pilkada saat ini sudah disahkan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir, secara tegas ingin membawa Rokan Hilir ini menuju Rokan Hilir yang maju, religius, berbudaya, berdasarkan infrastruktur serta perekonomian yang andal dalam rangka sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Kan begitu Pak? Sama dengan DMI ingin memberdayakan masjid sehingga masyarakatnya sejahtera. Mari saya mengajak kita semua, ini bisa kita bantukan bersama. Betul, melalui program-program yang nyata, yang bisa kita terapkan, mungkin tidak perlu muluk-muluk, tapi real. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam pengelolaan memanage masjid, sebagaimana halnya dengan organisasi lain, pasti baik pengurus masjid maupun pengurus DMI, baik ranting, cabang, daerah, atau wilayah, atau pusat, sebagai sebuah organisasi, ada kaedah-kaedah manajemen yang baku. Itu apa? Tentu berkenaan dengan tata usaha, tata kelolanya, tercatat dalam konteks bagaimana akhirnya masjid-masjid kita itu bisa kita pelihara, kita amankan. Bagaimana akhirnya masjid dan mushola yang ada di seluruh Rokan Hilir ini dapat betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi kesemua itu akhirnya tidak terlepas dari soal pembiayaan. Dalam kondisi masyarakat yang dikatakan dalam situasi pandemi kemarin, ya, kita begitu banyak masyarakat kita yang masih butuh bantuan untuk kelangsungan hidupnya melalui bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Nah, bagaimana akhirnya dalam keadaan yang sedemikian itu masyarakat masih mampu untuk memberikan bantuan-bantuan ke masjid mushola yang ada. Tetapi konsep kedepannya sudah sangat jauh melompat seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi. Bagaimana akhirnya masjid mushola itu mempunyai lini usaha. Nah, ini tentu harus bisa betul-betul kita wujudkan, tidak hanya sekedar retorika. Pak Ustadz sebagai pimpinan wilayah tentu sudah banyak yang dilihat, sudah banyak yang dilihat di pusat, di provinsi lain. Memang sudah ada yang berkembang seperti itu. Nah, ini barangkali kita bisa nanti sambil kita tiru, kita contoh, kita pelajari mana kira-kira yang bisa kita terapkan. Tidak mungkin dalam skala besar, tapi ada satu dua yang mungkin bisa kita kembangkan terlebih dahulu. Ini adalah proses kembang yang saya kira memungkinkan untuk dilaksanakan seperti itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ramai kita sholat berjamaah, setelah berwudhu jalan bertindik. Mari bersama-sama pemerintah mengajak masyarakat meramaikan masjid. Berdoa itu juga ibadah, boleh dilaksanakan saat duduk. Masjid itu tempat ibadah dan masjid tempat kita berembuk. Saya kira ini merupakan hal-hal yang sudah sama-sama kita maklumi, bahwa masjid, mushola bukan hanya sekedar tempat kita untuk beribadah, tapi bisa menjadi center, pusat kegiatan masyarakat, baik ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi catatan penting dua hal tadi. Insya Allah malam ini juga saya akan langsung WA-kan kepada Pak Bupati untuk menjadi perhatian beliau. Ya, mudah-mudahan nanti ada langkah-langkah konkret ya yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Saya mohon maaf ya jika seandainya ada hal-hal yang kurang terkenal. Mudah-mudahan
apa yang kita laksanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.